Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1611, Satu Pukulan dan Langsung Ko. Terima kasih kepada kalian berdua yang datang untuk mendukung cucuku. Pertandingan kali ini, cucuku pasti akan mengambil balik martabat keluarga Zhou. Teddy Zhou memasang ekspresi serius. Saat ini, baik Tuan Ye dan Tuan Chen pun mengangguk dengan penuh arti. Pertarungan ini menyangkut seluruh marga aliran Tao di kota Donghai. Keluarga Zhou memiliki aliran energi yang sopan, menurutku Mika akan memenangkan pertempuran ini. Tuan Ye berkata dengan tegas sebelumnya. Betul. Mika memiliki panggilan apa? Skill seperti apa? Dialah harga diri kota Donghai kita. Memang Thomas Qin hebat, tapi Mika pasti tidak bisa dikalahkan. Dalam pertempuran ini, aku optimis Mika akan menang. Tuan Chen juga bertepuk tangan. Duel akan segera dimulai, dan ratusan orang menantikannya. Kali ini, Mika Zhou tidak sabar untuk membunuh Thomas Qin, membalaskan dendam keluarga Zhou, dan memperbaiki nama keluarga aliran Tao. Majulah lebih dahulu, kamu pasti akan kalah hanya dengan 10 gerakan. Mika Zhou berkata dengan acuh tak acuh, karena saat ini ia sama sekali tidak memperhatikan Thomas Qin. Dalam pertempuran kali ini, walaupun ia datang hidup-hidup, ia tidak akan keluar hidup-hidup. Benarkah? Maka aku memiliki kepercayaan penuh padamu. Thomas Qin tersenyum. Saat ini Mika terlihat tinggi dan megah. Sungguh sangat ganas. Vitalitas di matanya juga cukup mendominasi, tapi berkata bahwa dia akan membunuhnya dalam IO gerakan. Apakah dia belum minum obat saat ini? Tatapan Qin Jun sangat tenang. Saat ini, dia telah berubah pikiran. Dia awalnya ingin bermain dengannya. Sekarang sepertinya dia harus menjadi blockbuster. Keluarga-keluarga ini, jika tidak diberikan sedikit kejutan, tidak akan takut kepada dirinya sejauh ini. Amarah di hati Thomas Qin mulai membara. Ratusan orang dari 3 keluarga besar muncul di sini untuk memberinya penindasan yang kuat dan membiarkan hatinya. Sedikit khawatir, tapi mereka sudah meremehkan dirinya. Dalam hal ini, Thomas Qin tidak perlu memberi mereka energi lagi. Dalam pertempuran ini, jika memang mereka ingin memperbaiki nama reputasi kota Donghai dalam bela diri, ya sudah, dirinya akan melemparkan mereka jauh ke dalam kekecewaan, dan akan membekas di ingatan mereka selamanya. Ayolah, aku akan menguasaimu nantinya. Mika Zhou berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan memenuhi apa yang kamu inginkan. Thomas meninju dan langsung menghampiri Mika Zhou, kekuatan yang menakutkan, ditinju dengan pukulan yang berat, dan kekuatan petir membuat jantung Mika Zhou tenggelam. Namun, ketika dia menyentuh tinju Qin Jun, dia benar-benar mengerti betapa menakutkan tinjunya. Dengan sebuah pukulan, Mika Zhou tidak bisa menghindarinya, dan wajahnya berubah dalam sekejap. Mika Zhou merasa hampir hancur. Seluruh tubuhnya gemetar, dan hatinya sangat putus asa. Dia terbang terbalik, lebih dari 10 meter jauhnya, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, yang beratnya hampir 200 pound, benar-benar di tengah langit, terbang, dan akhirnya menghantam lantai dengan ledakan keras, dan menabrak lubang besar. Saat itu, penonton terdiam, dan langsung terdiam. Bahkan ketiga kepala keluarga besar sangat terkejut, dengan wajah kaget dan mulut terbuka, tidak bisa bicara sama sekali. Ini bagaimana ini mungkin? Mika Zhou yang tak terkalahkan, harapan terakhir klan aliran Tao di kota Donghai, dikalahkan Thomas Qin dalam 1 langkah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Asli atau palsu? Bagaimana rasanya berakting? Ini terlalu tidak realistis. Pukulan, petir, dan kekalahan instan. Mika Zhou juga dipukuli. Apa yang terjadi padanya? Dipukuli lebih dari 10 meter dalam lingkaran oleh Thomas Qin. Ini sangat memalukan. Mika Zhou merasakan sakit yang menusuk di perutnya,
wajahnya pucat, dan jantungnya berputar. Kekuatan Kim Jun ini jauh melebihi ekspektasinya. Satu jurus membuatnya putus asa. Dengan pukulan ini seperti dipukul di tubuh dengan palu, Mika Zhou hampir saja mengeluarkan darah lama dan meninggal di tempat. Satu gerakan, hanya satu gerakan, penonton terdiam, dan waktu seolah berhenti pada saat ini. Bab 1612 kalah dengan 2 serangan. Mika Zhou meringis kesakitan dan berdiri sambil menelan darah di mulutnya. Keterampilan bagus, sayang aku membiarkanmu maju lebih dahulu, tapi kamu tidak handal dalam hal ini, sepertinya aku tidak boleh membiarkanmu lagi kali ini, Mika Zhou berkata dengan dingin, berjalan menuju Thomas Qin selangkah demi selangkah. Baiklah. Semua orang tercengang, Mika benar-benar pantas menjadi orang yang paling kuat di antara mereka semua, dengan ringisan kesakitannya. Dia masih berdiri, dan benar-benar tidak dapat terlihat perasaan terluka sedikit pun. Adegan barusan membuat semua orang ketakutan, tapi kali ini, Mika Zhou sudah berdiri, pertarungan belum berakhir, dan keduanya ditakdirkan untuk bertarung lagi. Tuan Muda Zhou, hebat. Saudara Zhou, ayolah, persetan dengan orang ini sampai mati. Ya. Pencuri seperti itu harus mati untuk memperbaiki nama kita, keluarga Budo. Saudara Zhou tidak terkalahkan. Kerumunan bersorak untuk Mika Zhou dengan amarah, dan Mika Zhou juga sangat gembira, namun dia tidak bisa mengecewakan ayahnya, dan jika dia kalah maka dia akan malu. Akan terlambat jika seperti itu, dan seluruh klan aliran Tao akan merasa dipermainkan oleh Thomas Qin. Ini tidak bisa ditoleransi atau ditahan. Mereka semua menunggu diam-diam, menunggu Mika Zhou membalas dendam, terutama keluarga Zhou. Setelah putus asa, mereka semakin penuh semangat juang. Mika Zhou adalah satu-satunya harapan akan saripati dan vitalitas mereka. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Thomas Qin sedikit tersenyum, apakah Mika masih bisa bertahan? Dia pasti menelan seteguk darah, tapi tampaknya dia benar-benar ingin bertahan. Matilah. Mika Zhou bergegas ke Qin, dengan energi yang tak tertandingi, kali ini, ia hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Mika Zhou akan berjuang keras untuk menghancurkannya. Tapi, Thomas Qin tidak bergerak seperti gunung, membiarkan ia datang dari segala arah, ia tidak bergerak, malah menghadapi pukulan berat Mika Zhou dengan sayatan pisau horizontal, memukul punggungnya dan memukul secara langsung tinju Mika dan menggenggam erat tangannya. Krak! Tinju Mika Zhou langsung dihancurkan oleh Thomas Qin, terdengar jeritan, wajah Mika Zhou kelelahan, wajahnya pucat, dan butiran-butiran keringat berceceran seperti hujan. Thomas Qin melangkah maju, jurus ini, sungguh jurus maut. Dada Mika Zhou langsung patah karena serangan Thomas. Mau sekuat apapun dia berusaha berdiri, ia tetap tidak bisa berdiri. Semua terlihat ketakutan, dan vitalitas mereka gelisah, apakah Mika Zhou benar-benar kalah kali ini? Langkah kaki Thomas mendekat selangkah demi selangkah. Saat ini, Mika Zhou panik. Dia tahu bahwa dia bukan Iawan Thomas. Orang ini terlalu kuat, seperti seorang banteng. Ia bisa mengabaikan semua serangan Mika Zhou dan benar-benar mengalahkan dia dengan satu gerakan dan melumpuhkannya dengan 2 gerakan. Orang-orang di tempat kejadian semuanya menahan nafas mereka. Bagaimanapun, metode yang baru saja digunakan Thomas Qin terlalu kejam. Mika Zhou langsung dipukuli. Orang-orang ini tidak percaya itu, Mika Zhou akan kalah dengan tragis. Begitu mereka bertemu, ia langsung kehilangan efektivitas tempurnya, bukankah ini terlalu rapuh? Jika ada orang luar yang melihatnya, dia mungkin mengira Mika Zhou adalah sebuah porselen. Mika adalah simbol dewa vitalitas mereka, Mika Zhou dan ratusan orang lain, orang-orang dari 3 keluarga besar semakin gelisah, bahkan dewa dan simbol saripati serta vitalitas telah dikalahkan, apa yang harus mereka lakukan? Thomas ini langsung menghunus keluarga mereka. Bukan hanya keluarga Zhou, keluarga Ye, keluarga Chen. Mereka ingin membunuh Thomas.
Mereka ingin Raja Iblis ini menghilang di kota-kota Donghai. Hanya dengan cara ini mereka dapat memulihkan kedamaian masa lalu. Selama periode ini, Thomas membiarkan merusak citra ketiga keluarga ini. Ini adalah iblis besar yang tidak masuk akal, yang mengambil martabat mereka, dan menghancurkannya ke tanah. Siapa yang bisa tetap acuh tak acuh? Kamu tidak datang. Mikah Zhou berkulit hijau, menyeret tubuhnya ke belakang, bahkan berdiri bukanlah suatu harapan, dia tidak ingin menjadi Mixon Zhou kedua. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.